Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap hari Tuhan memberikan kesempatan kepada kami memasuki doa malam hari ini. Dan ketika kami meneliti firman-Mu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga melayani Tuhan dengan doa, maka kami mempersembahkan semuanya ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan dimuliakan, maka kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia dan Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, dalam doa malam itu kami mendedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu silahkan saudara yang memiliki pertanyaan rohani yang kami bisa menjawab, silahkan dikirimkan kepada kami, baik melalui kolom chatting di situ maupun melalui jaringan pribadi, sehingga akan kita jawab dalam doa malam ini. Dan juga kita seringkali mencermati hal-hal yang terjadi di sekitar kita, supaya apapun yang kita jumpai dalam zaman ini, kita dapat menghadapinya bersama dengan firman Tuhan, bersama dengan Tuhan, dan kita meraih kemenangan. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dari kitab Amsal pasal 30, mulai ayat 7 sampai 9, saudara. Jadi kitab Amsal itu ayat-ayatnya kadang-kadang berbeda, perbedaannya tajam antara ayat sebelumnya dan sesudahnya. Beberapa ayat semacam itu. Jadi rupanya namanya Amsal itu ditulis dengan bait-bait begitu. Jadi satu bait Amsal itu memang berbeda dengan di atasnya. Temanya itu berbeda gitu. Nah, seperti ayat 7 sampai 9 dari Amsal pasal 30 ini isinya satu isu atau satu tema lah, seperti itu ya.
Jadi satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, coba kita baca yuk untuk menjadi kunci kemenangan buat hidup kita pada zaman ini. Amsal pasal 30 mulai ayat 7, firman Tuhan berkata, 2 hal aku mohon kepadamu. Jadi rupanya ini doa ini. Mu-nya mu huruf besar ya, mu Tuhan, kepadamu, kepada Tuhan. Ini rupanya ini isinya doa ini. Ayo kita cermati. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Wah, ini ayat yang menggelitik saudara ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Loh, bukanlah ini biasanya orang minta kaya loh. Tapi ini jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu, atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ini satu hal yang menggelitik. Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan. Saudara setuju atau enggak? Kita kalau berdoa, jangan kaya lah Tuhan, ya sederhana saja begitu. Nah, mari kita cermati. Saudara, saya membuat judul atau diizinkan Tuhan membuat judul renungan malam kali ini, judulnya menggelitik. Mencermati penghasilan Ronaldo. Karena begini, saya itu iseng-iseng membaca gitu ya. Jadi Ronaldo ya yang sekarang ini dikontrak oleh tim sepak bola Arab, ini mengenai olahraga. Saudara yang suka sepak bola lebih paham dari saya. Saya hanya membaca selintas saja, tapi begini, dia itu dikontrak dalam satu musim sepak bola, dikontrak dengan harga kalau dirupiahkan itu 1 triliun lebih itu. Jadi saudara nanti bisa mencarilah di internet itu ya. Jadi berita-berita semacam, dan ini fakta, ini bukan dongeng nih. Jadi mencermati penghasilan Ronaldo, dan bagi orang-orang tertentu ini menimbulkan perenungan, bahkan juga kita aja yang orang beriman itu bisa mencermatinya dari sisi keimanan kita gitu loh maksud saya. Nah, di situ disebutkan juga ada 10 pemain sepak bola yang berpenghasilan terbesar, salah satunya Messi, kalau nggak salah yang nomor 2 itu Messi. Nah, kalau mengenai Ronaldo ini kok dalam satu musim sepak bola. Satu musim itu sepengetahuan saya, yang hasil saya membaca referensi itu ya, satu musim sepak bola itu antara 8 bulan sampai 1 tahun. Ya, itu satu musim sepak bola itu rata-rata segitu. Satu musim sepak bola dikontrak 1 triliun lebih. Itu hanya dalam jangka waktu antara 8 bulan sampai 1 tahun, sekitar itulah ya. Nah, ini menimbulkan sebuah bayangan yang luar biasa bagi kita. Satu orang. Jadi sekarang ini ada seorang manusia yang harga dari keahliannya semacam itu. Nah ini, jadi ini memberikan pengajaran tersendiri buat kita kalau direnungkan kan. Suatu keahlian atau suatu profesi, kalau benar-benar fokus dan mencapai yang tertinggi di bidangnya di situ, dalam hal ini olahraga kalau Ronaldo,
itu bisa menghasilkan sebuah berkat besar, sebuah hal yang luar biasa. Karena nanti dalam perhitungan saya aja, perhitungan kasar itu, ini dalam semusim ini, berarti dalam musim ini, atau kasarannya dalam tahun ini, ketika dia sekarang sudah dikontrak oleh kesebelasan sepak bola Arab Saudi, si Ronaldo ini, satu hari itu penghasilannya lebih dari 1 miliar. Halo, coba bayangkan, satu hari penghasilannya lebih dari 1 miliar. Bahkan tadi tim saya mengatakan, lu ini ada yang memperkirakan penghasilannya kalau dibagi-bagi ya dalam satu musim ini, 1 menit 100 juta. Wah, ini gila-gilaan ini. Ini kalau itu benar ya, saudara nanti bisa dihitung sendirilah di sana. Tapi yang jelas satu hari penghasilan dari Ronaldo itu bunyinya M, gitu, miliar rupiah. Jadi kalau seseorang menghasilkan satu hari 1 miliar rupiah lebih itu, atau bermiliar-miliar seperti itu, ya saudara, kita jadi ingat ya, di sekitar kita ini ada sekarang ini orang yang mau beli pasta gigi aja ngutang karena tidak punya duit. Tapi sementara ada orang lain yang punya penghasilan seperti itu. Itu memang dunia ini isinya gila-gilaan. Dunia ini isinya ya kita sampai kepada zaman yang seperti itu. Itu yang miskin-miskin banget tapi yang kaya-kaya banget gitu ya ada. Bahkan tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita juga ada ya. Berkali-kali saya katakan, saya tidak silau kalau melihat rumah bagus dari seorang yang dikenal sebagai koruptor. Mari kita tidak silau kalau melihat harta kekayaan orang-orang yang ada di sekitar tetangga kita, tetapi yang mereka itu sebetulnya indikasinya bukan dari harta yang halal. Tapi kalau Ronaldo halal saudara. Penghasilan kok satu hari bunyinya miliar. Terus untuk apa uangnya itu gitu ya. Nah ini saudara, bagaimana kita mengambil hal baik dari hal-hal semacam ini, dari berita-berita semacam ini, dari sesuatu yang terjadi di zaman kita, dan itu dinilai dari keimanan kita. Nah, kitab Amsal pasal 30 ayat 7-9 ini tadi, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita harus menjaga keseimbangan. Tadi sampai saya pertanyakan kepada saudara, kok di sini ini yang memiliki konsep ini di situ dituliskan ternyata ini perkataan-perkataan hikmat dari seorang namanya Agur bin Yake. Agur bin Yake itu memiliki hikmat seperti ini. 2 hal aku mohon kepadamu ya Tuhan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Sampai di sini itu bagus. Jauhkan dari kecurangan dan kebohongan. Jauhkan dari dosa. Bahkan kita itu berbuat baik, kita itu bisa tidak berbuat dosa, itu pun anugerah. Jadi rupanya Agur bin Yake sadar bahwa kita ini bisa berlaku baik ini saja juga anugerah. Makanya minta kepada Tuhan, jangan biarkan aku jatuh dalam kecurangan dan kebohongan, dalam dosa Tuhan, seperti itu. Lalu ini loh yang menjadi polemik kalau bagi saya. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Wah, ya ini ada orang setuju, ada orang tidak. Ini doa semacam ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan, tapi kekayaan lah, kan begitu. Tapi hikmatnya Agur bin Yake melalui kitab Amsal ini beritahukan kepada kita, ini artinya apa? Saya memperoleh satu kunci. Ada satu kata yang ada di tengah-tengah kemiskinan dan kekayaan itu, yaitu kata apa? Keseimbangan. Ternyata hidup ini akan menjadi normal, hidup ini akan menjadi baik, menjadi sukses bahkan itu, kalau berhasil menjaga namanya keseimbangan. Jadi hidup yang tidak seimbang itu pada akhirnya tidak baik. Bahkan juga ketika keseimbangan yang sepertinya ke arah cenderung kepada kebaikan melulu lalu menjadi tidak seimbang. Loh, saya pernah mendapatkan sebuah kisah saudara.
Ada sepasang suami istri muda, ini orang seiman dengan kita. Suami muda begitu terlalu aktif di gereja sampai hampir tiap hari. Dia kemudian tidak begitu memperhatikan keluarganya. Loh, serius. Yang menceritakan itu yang bersangkutan sendiri kepada saya. Langsung, ini tokoh loh saudara, tokoh ini. Lalu sampai istrinya protes itu, waduh gereja melulu gereja. Itu lalu rumah nggak dipikir, sampai akhirnya bertengkar, sampai akhirnya si suami ini minggat dari rumah. Jadi yang dimulai dengan sebuah kemauan yang baik, yaitu menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh sebetulnya, tapi ketika tidak seimbang itu menimbulkan ketidakbaikan. Ini suami istri itu sampai akhirnya tengkar sampai fisik, sampai akhirnya pisah. Suami minggat dari rumah, enggak main-main, 10 tahun. Ya, saudara mungkin tahu tokoh ini karena kesaksiannya sudah disebar di mana-mana. 10 tahun pisah dari rumah sampai punya anak dengan orang lain. Tapi oleh anugerah Tuhan, istrinya justru yang akhirnya merendahkan diri di hadapan Tuhan lalu jadi hamba Tuhan. Dan suaminya setelah 10 tahun pulang. Ketika pulang, menimbulkan kegegeran demikian rupa, tapi akhir kisah adalah suami ini bertobat dan jadi hamba Tuhan sekarang. Mereka suami istri menjadi hamba Tuhan dan konselor pernikahan yang menonjol di tengah-tengah bangsa kita. Dan saudara, kesaksiannya yang saya ambil sekarang ini adalah, ini yang bersangkutan cerita sama saya loh saudara. Itu ketidakseimbangan itu menimbulkan kerusakan. Coba aja saudara lihat di banyak kasus lah, di banyak hal yang jadi kasus. Jadi di banyak apa istilahnya, di bidang-bidang yang lain gitu. Sesuatu yang tidak seimbang itu jatuh. Ya toh, naik sepeda motor tidak seimbang jatuh. Gitu. Jadi yang paling baik adalah seimbang. Makanya di sini dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan, tapi juga jangan berikan kepadaku kekayaan seperti Ronaldo. Saudara membayangkan kalau punya kekayaan seperti Ronaldo mau dibuat apa uangnya? Wah, kalau orang hamba Tuhan mungkin malah dibagi-bagi di panti asuhan seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau orang biasa bahkan seperti kita ini, wah ya, buat apa itu? Mau makan segala makanan enak gitu sudah kesampaian nanti. Mau beli mungkin kalau serakah ya beli ikan cana yang harganya 10 juta lalu digoreng gitu, jadi sekali satu piring gitu harganya lebih dari 10 juta rupiah, itu bisa saja. Lalu untuk royal, Anda tahu royal, untuk nakal-nakalan sekarang ini kan ada tahu, coba saudara yang terungkap beberapa waktu yang lalu ya, itu ada orang yang berzina, yang selingkuh beli dengan perempuan nakal gitu. Bayarannya perempuan nakal itu puluhan juta, hampir mencapai 100 juta harganya. Nah itu kalau bukan orang sisa uang kan enggak seperti itu. Loh ini fakta loh saudara, saya mengatakan enggak mengada-ada loh. Ini saudara cari di internet banyak semacam ini. Saya bisa tunjukkan gitu. Jadi artinya bahkan di sekitar kita saja ada orang kaya yang menggunakan kekayaannya untuk gila-gilaan. Nah apalagi kalau wah ini satu hari kok penghasilannya 1 miliar itu, terus untuk apa itu? Gitu. Nah makanya firman Tuhan memberikan kepada kita supaya kita berpikir seimbang. Jadi tidak usah kaya seperti Ronaldo, tetapi hidup itu cukup saja. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita doa, berikanlah kepada kami hari ini rezeki kami yang secukupnya. Nah kalau yang namanya secukupnya itu kebutuhan terpenuhi, tetapi tidak terlalu berkelebihan sehingga menimbulkan hal-hal yang destruktif atau merusak seperti itu ya, tapi tercukupi. Nah jadi tidak kekurangan. Kalau saya hari ini pengen bulan depan merencanakan untuk piknik atau untuk dharma wisata, untuk apa ya, mencari ya tulan-tulan lah begitu, mencari inspirasi baru bersama dengan istri saya, katakanlah seperti itu. Saya pengen ke Roma gitu, ya kesampaian. Itu namanya cukup, saudara. Kalau pengen punya rumah tingkat 2 gitu, ya punya. Itu cukup baru namanya gitu loh. Lah kan yang secukupnya itu
sesuai keinginan tetapi yang seimbang, begitu itu cukup. Kalau ya tidak seimbang, lebih dari cukup itu namanya. Lebih dari cukup, wah ya itu tadi. Lalu banyak contoh-contoh orang-orang di sekitar kita gitu. Pada zaman ini saja ada orang yang menggunakan uangnya dengan gila-gilaan ya. Orang kaya itu cenderung bisa gila-gilaan, rawan terhadap gila-gilaan. Makanya bahkan Tuhan Yesus juga berkata, lebih mudah onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Tuhan. Nah, jadi saudara, nilai yang dapat kita peroleh itu keseimbangan sekarang ini. Kita hidup di zaman yang luar biasa, ada kabar-kabar yang semacam ini, tetapi tetap jaga keseimbangan. Keseimbangan itu dimulai dari cara berpikir. Cara berpikir kita, hati kita, memang memiliki konsep keseimbangan. Tidak bergoyang, atau bahasa Jawa Tengahnya jomplang. Kalau bergoyang lalu berat sebelah, tidak berat sebelah. Kalau berat sebelah jatuh. Nah gitu. Mari jaga keseimbangan supaya tidak berat sebelah. Ya, ini bisa diterapkan dalam berbagai segi hidup kita. Dan saudara, sekali lagi dimulai dari cara berpikir. Cara berpikirnya sudah seimbang. Kalau cara berpikirnya seimbang, nanti kan hatinya juga dipenuhi dengan keseimbangan, menghadapi segala sesuatu dengan keseimbangan. Lalu hidup ini juga dihidupi dengan seimbang. Kalau dihidupi dengan seimbang, ya hidup jadi seimbang. Seperti itu saudara. Dan saudara sekalian, ini bisa diterapkan di berbagai hal. Mungkin di seputaran pekerjaan ini tadi yang kita bicarakan kan, harta kekayaan. Tapi ini juga bisa di keseimbangan, ibadah, keluarga, segi-segi, apalagi pekerjaan, usaha, ayo sebutkan apalagi, seni budaya, segala segi dari hidup kita ini harus seimbang. Yang saya ingat dalam kita beribadah ini, yang hubungannya dengan Tuhan, mari seimbang. Jangan kerja melulu lalu tidak ibadah, itu tidak seimbang, jatuh kalau seperti itu ya. Tapi kalau ibadah lalu tidak memikirkan keluarga, ya tidak seimbang. Jadi yang baik ya seimbang. Hidup itu kalau seimbang itu menjadi lebih baik, itu saudara ya. Nah makanya di tengah-tengah zaman yang luar biasa ini, mari kita berpikir tentang keseimbangan. Makanya saudara kalau memberikan nama hari, biasanya saya dulu punya kebiasaan begini, doa pagi, tapi itu yang doa pagi sih, kalau ini doa malam. Ya untuk besok pagi boleh. Itu. Kami kalau merenungkan setiap hari, dulu di keluarga kami ada renungan harian, kumpul bareng ya. Kalau sekarang ini kami melayani Tuhan jadi kumpul barengnya jamnya nggak tentu saudara ya, tapi kalau dulu itu tentu ya, ada jam 6:30 malam. Kalau dulu saya masih, anak kami masih kecil-kecil gitu ya, saya belum melayani Tuhan secara full time, itu waktunya masih bisa diatur. Nah sekarang ini jam-jam itu kadang-kadang diundang orang untuk melayani, jadi jamnya tidak teratur seperti dulu. Tapi kalau membuat renungan di keluarga itu, renungannya temanya apa, lalu itu menjadi nama hari yang terjadi pada waktu itu. Katakanlah misalnya, ini untuk besok pagi, renungan kita tentang keseimbangan, maka kita memberi nama hari besok pagi itu adalah namanya hari keseimbangan. Lalu berpikir kita juga tentang keseimbangan. Ketika kita menghadapi pekerjaan, seimbang, harus seimbang. Malas banget ya jangan, tetapi terlalu overproduktif atau workaholic, kerja sehingga tidak seimbang, ya jangan ya. Lalu ya jaga keseimbangan dalam keluarga, jaga keseimbangan di ibadah, jaga keseimbangan di pergaulan, jaga keseimbangan. Keseimbangan itu adalah sesuatu hal yang membawa kepada keberhasilan. Makanya di sini dikatakan jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmati yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang atau aku kaya, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, lalu aku jadi mencuri karena nggak punya makanan, bahkan hanya untuk mencuri makanan aja seperti itu, lalu mencemarkan nama Tuhanku. Gitu. Anda tahu yang dimaksud oleh firman Tuhan ini ya, keseimbangan. Kalau kita hidup seimbang, maka hidup kita menjadi lebih baik sesuai dengan firman Tuhan ini. Nah, jadi nilai yang
dapat saya ketengahkan kali ini adalah di tengah dunia yang luar biasa ini, menjaga keseimbangan adalah hal penting yang harus kita hidupi. Sekali lagi, di tengah dunia yang luar biasa ini, menjaga keseimbangan adalah hal penting yang harus kita hidupi. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menaikkan doa kita melayani Tuhan dengan doa. Dan sekali lagi saya mulai belajar untuk kembali lebih kental lagi dalam menyembah dan memuji Tuhan ya. Jadi sebelum kita berdoa, mari katakan kepada Tuhan, kuduskan hati ini untuk kami berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan sekarang kami mempersembahkan doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dan jadikan ini semakin berbuah dalam hidup kami. Engkau memberkati Tuhan kalau anak-Mu ini berhenti berbicara, tapi Roh Kudus mohon terus berbicara menolong kami sehingga firman-Mu semakin menjadi besar, firman-Mu semakin mendominasi hidup kami, dan hidup kami semakin berbuah kebaikan, kebenaran, kekudusan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang memberkati, memberikan kesejahteraan. Kami menyerahkan pemerintahan dan juga seluruh rakyat Indonesia ini semuanya dalam kuasa Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Bahkan juga untuk kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan yang dari Tuhan sendiri. Bapak, kami juga mengucap syukur hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kami dapat menyelesaikan setiap doa kami melalui online ini, baik doa pagi maupun doa malam, sehingga kami sangat diberkati, kami menikmati hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Berikan kepada kami semakin banyak yang diselamatkan, yang diteguhkan imannya, dan kami semua semakin diberkati pasti. Puji Tuhan, kami memuji dan mengucapkan syukur, meninggikan, memuliakan nama Tuhan kami, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang izinkan kami berdoa berseru kepada Tuhan untuk saudara kami yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami mohon Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan, juga kesempurnaan pertumbuhan jasmaniah maupun kejiwaan bagi saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Susmanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, juga untuk saudara kami anak Alekio Hanu Wibowo, saudara kami Hendri Dwi Laksono, semuanya di Salatiga, saudara Hendri yang masih di rumah sakit di Solo, untuk saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, kami mohon Tuhan menjamahkan tangan Tuhan, memberikan kesembuhan lebih sempurna lagi. Dan juga kami berdoa untuk nama-nama lain yang belum kami sebutkan di sini, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberi. Dan juga kami berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan,
yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri. Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih Bapak, setiap hari kami boleh menyelesaikan semua pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami baik onsite maupun online, sehingga Tuhan kami menyerahkan untuk semuanya ini. Tuhan berkati menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mengucap syukur dengan ini setiap hari Tuhan memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan kami tetap memberitahukan bahwa doa malam ini diadakan melalui online setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi yang berbeda tema. Kalau doa pagi kita menekuni seluruh isi kitab suci, mau kita renungkan secara seksama semampu kita, ya. Yang doa pagi jam 5, yang doa malam jam 6. Dan kami mengundang saudara untuk bersama kami setia menyembah Tuhan melalui channel ini. Doakan kami semua sehat, umur panjang, untuk bersama-sama kita menikmati berkat Tuhan, mengawali setiap hari dan menutup setiap hari dengan mengingat Tuhan semacam ini. Kami mengucap terima kasih kepada semua yang sudah memberikan dukungan kepada kami. Dukungan apapun juga kami tetap mengharapkannya, setidaknya dukungan doa, juga like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.